Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hamidah dari Prodi Manajemen. Saya akan menjawab soal UTS Matematika dari Pak Hendra Permadi. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Buatkan grafiknya. Jadi ditanya PE dan QE, rumusnya adalah PD sama dengan PS. PD itu 10 min Q dan PS-nya itu 2 plus 0,5 Q. 10-nya turun, 2-nya ini pindah ruas, jadi 10 min 2, 0,5 Q. Q-nya pindah ke sini, pindah ruas, jadi minusnya jadi plus. Jadi 10 dikurangin 2 itu 8, 0,5 Q ditambah Q itu 1,5 Q. Jadi QE-nya sama dengan 5,33. Sedangkan P-nya P sama dengan 10 min Q, P sama dengan 10 dikurangin Q-nya itu 5,33, maka PE-nya sama dengan 4,67. Dan grafiknya seperti ini. Diketahui fungsi permintaan akan suatu barang adalah P sama dengan 12 min 2 Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Besar pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, total pajak yang diterima pemerintah atau negara, dan gambarkan kurvanya. Keseimbangan pasar sebelum pajaknya adalah 12 min 2Q sama dengan 3 plus Q. 12 dikurangin 3 sama dengan Q ditambah 2Q. Jadi 12 dikurangin 3, 9, dan Q plus 2Q itu 3Q. Q-nya sama dengan 3. P-nya adalah P sama dengan 12 min 2 Q, P sama dengan 12 min 2 dikali 3, 3-nya dimasukin, jadi P sama dengan 12 minus 6, yaitu P-nya jadi 6. Atau mengikuti persamaan P sama dengan 3 plus Q, P sama dengan 3 plus Q-nya 3, jadi P sama dengan 6. Jika sebelum pajak itu persamaannya 3 plus P sama dengan 3 plus Q, maka sesudah pajak P sama dengan 3 plus Q ditambah pajak, yaitu 25% atau 0,25. Jadi persamaannya menjadi P sama dengan 3,25 plus Q. Kita masukkan ke rumus, PD sama dengan PS, 12 min 2Q sama dengan 3,25 plus Q. Min 3Q ini dari min 2Q dikurangin Q, jadi min 3Q. Nah ini min 8,75 itu dari 3,25 dikurangin 12, jadi minus 8,75. Maka QE nya adalah 2,9. 8,75 dibagi 3. Sedangkan P nya 12 min 2Q menjadi 12 min 2 dikali ini Q-nya 2,9, maka PE-nya menjadi 6,2. Besar pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Besar pajak yang ditanggung konsumen itu PE setelah pajak dikurangin sebelum pajak. Jadi pajak konsumennya 6,2 dikurangin 6, yaitu 0,2. Sedangkan pajak pemerintahnya itu rumusnya pajak dikurangin pajak konsumen. Pajaknya itu 0,25 dikurangin 0,2. Yang ini. Jadi pajak produsennya 0,025. Total pajaknya, pajak sama dengan pajak konsumen ditambah pajak produsen. 0,2 ditambah 0,05 jadi 0,25. Total pajak yang diterima pemerintah, rumusnya QE setelah pajak dikali pajak, 2,9 dikali 0,25 sama dengan 0,725. Kurvanya
P sama dengan 80 min 4Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan keseimbangan sebelum pasar, keseimbangan sesudah pasar, subsidi yang dinikmati konsumen, subsidi yang dinikmati produsen, dan subsidi yang dibayarkan pemerintah. Oke. Keseimbangan pasar sebelum subsidi, PD sama dengan PS, 80 min 4Q sama dengan 20 plus 2Q, 80 ini pindah ruas minus 20, 2Q-nya turun, ini minus, pindah ruas jadi plus 4Q. Jadi QE-nya adalah 60 dibagi 6 yaitu 10, sedangkan PE. Oke, masuk ke persamaan P sama dengan 80 min 4Q. Jadi P sama dengan 80 dikurangin 4, masukin Q-nya itu 10. 80 dikurangin 40, jadi PE sebelum subsidi itu 4. Keseimbangan pasar sesudah subsidi ditambahkan 5 ya. Jadi persamaannya 80 min 4Q sama dengan 20 plus 2Q minus 5. 80 minus 4Q sama dengan 15, 20 dikurangi 5 plus 4Q. 80 dikurangi 15 jadinya 6Q. QI sesudah subsidi yaitu 10,83. Sedangkan PE-nya adalah 80 min 4Q, 80 minus 4 dikali 10,83 jadinya 80 minus 43,32 yaitu 36,68. PE sesudah subsidi. Subsidi yang dinikmati konsumen SK itu PE sebelum dikurangin PE sesudah subsidi, 40 minus 36,68 jadi 3,32. Subsidi yang dinikmati produsen, SP sama dengan S dikurangin SK. S-nya itu tadi 5 dikurangin SK-nya 3,32, jadi SP-nya itu 1,68. Subsidi yang dibayarkan pemerintah rumusnya adalah S dikali QI sesudah subsidi, 5 dikali 10,83 jadi 54,15. Nomor 4, dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. Diketahui C 300 plus 0,6 YD, I 150 plus 0,15 Y, G-nya ada 400, sedangkan T atau pajaknya ada 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dalam perekonomian ini. Masukin rumusnya Y sama dengan C plus 1 plus G. Dan persamaannya menjadi Y sama dengan 300 plus 0,6 YD plus 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Jadi Y-nya 2680. Berapa besar belanja konsumsi? C sama dengan 300 plus 0,6 YD. C-nya jadi 300 plus 0,6 Y dikurangin T. Kita masukin Y-nya itu persamaan yang ini. Jadi besar belanja konsumsinya adalah 1728. Berapa besar nilai investasinya? I sama dengan 150 plus 0,15 Y. Nah, Y-nya ini dimasukin lagi, jadi nilai investasinya 552. Nah, yang tingkat keseimbangannya. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat dikurangin 24Q ditambah 200. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Kita masukin rumusnya Q sama dengan min B per 2A. Nah, min 24, ini B-nya min 24 per 2 dikali A. 2-nya masukin, A-nya yaitu ini. A-nya 1 ya. 4 kali A. Jadi 24 minus 24 kuadrat dikurangin 4 kali 1 kali 200 dibagi 4. Jadi K-nya itu 56. Biaya tetap FC atau konstanta C sama dengan Q
Q kuadrat dikurangi 24Q plus 200. Konstanta itu ini F atau FC. Biaya variabel atau VC dengan Q sama dengan 12. VC sama dengan rumusnya Q kuadrat min 24Q. 12 kali 2 dikurangi 24 kali Q-nya masukin 12. Jadi VC-nya itu 100 minus 144. Nah, biaya rata-ratanya atau AC. Rumusnya itu C per I. C-nya masukin 56 per 12. Jadinya 4,66. Biaya variabel atau rata-rata atau juga disebut AVC. AVC-nya itu VC per Q. VC-nya tadi 144 minus 144 dibagi 12. Jadi minus 12. Oke, yang selanjutnya adalah mencari marginal. Kakinya naik 4 unit, berarti Q yang tadinya 12 menjadi 16. Maka kita masukkan ke persamaan Q kuadrat dikurangin 24Q plus 200. Jadi C-nya ketemu 72. Maka masukkan rumusnya. Jadi 72 dikurangin 56 dikurangin 16 minus 12. Maka marginalnya adalah 4. Nomor 6, total penerimaan yang diperoleh oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q kuadrat plus 4Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q pangkat 3 dikurangin 8 Q kuadrat plus 5 7 Q plus 2. Itulah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Oke, kita masukkan ke persamaannya. Minus 0,5 Q kuadrat plus 45Q dikurangin Q pangkat 3 dikurangin 8X pangkat 8Q pangkat 2 plus 57Q plus 2. Maka menjadi minus Q pangkat 3 plus 7,5 Q pangkat 2 dikurangin 12Q dikurangin 2. Jika Q-nya itu 20, maka persamanya dimasukkan dan hasilnya adalah minus 55.242. Jadi mengalami kerugian. Sedangkan jika Q-nya itu 30, maka hasilnya juga minus 20.612. Tetap mengalami kerugian. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.